Memahami deret Fibonacci dan nega Fibonacci. Pada materi ini kita akan membahas deret Fibonacci dan perluasannya ke bilangan negatif, yang disebut nega Fibonacci. Fibonacci merupakan salah satu barisan bilangan yang sangat penting dalam matematika, karena memiliki pola yang unik dan banyak digunakan dalam berbagai bidang. Deret Fibonacci positif. Deret Fibonacci adalah barisan bilangan di mana setiap suku merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Definisi dasarnya adalah F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, dan untuk suku berikutnya berlaku rumus rekursif, yaitu Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Sebagai contoh, F3 adalah 2, F4 adalah 3, F5 adalah 5, dan F10 adalah 55. Deret nega Fibonacci, indeks negatif. Deret Fibonacci juga dapat diperluas ke indeks negatif, yang disebut nega Fibonacci. Hal ini dilakukan dengan menggunakan manipulasi dari rumus rekursif. Rumus yang digunakan adalah Fn-2 sama dengan Fn dikurangi Fn-1. Dengan rumus ini, kita bisa menghitung nilai Fibonacci untuk indeks negatif, dan hasilnya akan membentuk pola tertentu antara bilangan positif dan negatif. Karakteristik unik. Terdapat hubungan menarik antara Fibonacci positif dan negatif. Rumusnya adalah F negatif N sama dengan negatif 1 pangkat N plus 1 dikali Fn. Artinya, jika N genap maka nilai Fibonacci negatif akan bernilai negatif. Dan jika N ganjil maka nilainya tetap positif. Identitas jumlah Fibonacci. Pada bagian ini kita membahas identitas jumlah bilangan Fibonacci. Diketahui bahwa deret Fibonacci adalah barisan di mana setiap suku merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Dari pola tersebut, muncul sebuah konjektur bahwa jumlah n suku pertama Fibonacci dapat dinyatakan sebagai Fn tambah 2 dikurangi 1. Untuk membuktikan hal ini, pertama kita gunakan konsep deret teleskopik. Pada metode ini, suku-suku dalam penjumlahan saling menghilangkan sehingga tersisa bentuk yang lebih sederhana. Hasil penyederhanaannya menunjukkan bahwa jumlah tersebut sama dengan Fn tambah 2 dikurangi 1. Selanjutnya, pembuktian diperkuat menggunakan induksi matematika. Langkah dasar menunjukkan bahwa rumus benar untuk n sama dengan 1. Kemudian pada langkah induksi, diasumsikan rumus benar untuk n, dan dibuktikan tetap berlaku untuk n ditambah 1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identitas ini benar untuk semua bilangan bulat positif. Pertumbuhan dan rumus eksplisit bilangan Fibonacci. Pada bagian ini kita membahas pertumbuhan bilangan Fibonacci, yang ternyata meningkat sangat cepat dan mendekati pertumbuhan eksponensial. Dapat ditunjukkan bahwa nilai Fn lebih besar dari alfa pangkat n dikurangi 2, dengan alfa merupakan rasio emas yang bernilai sekitar 1,618. Langkah pembuktian. Untuk membuktikan hal ini, digunakan metode induksi matematika. Pertama, kita cek langkah dasar, yaitu untuk n sama dengan 3. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai Fibonacci sudah lebih besar dari alfa pangkat 1, sehingga pernyataan benar. Kunci dari pembuktian ini adalah sifat rasio emas, yaitu alfa kuadrat sama dengan alfa ditambah 1. Selanjutnya, pada langkah induksi, kita gunakan definisi Fibonacci yaitu Fn plus 1 sama dengan Fn ditambah Fn-1. Dengan menggunakan asumsi bahwa Fn lebih besar dari alfa pangkat n dikurangi 2, kita dapat menunjukkan bahwa Fn plus 1 juga memenuhi ketaksamaan yang sama. Kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Fibonacci bersifat eksponensial dan selalu lebih besar dari alfa pangkat n dikurangi 2 untuk n lebih besar atau sama dengan 3. Teorema 1.7 Formula Binet, rumus eksplisit. Selain menggunakan rekursif, deret Fibonacci juga memiliki rumus eksplisit yang disebut rumus Binet. Rumus ini memungkinkan kita menghitung nilai Fibonacci langsung tanpa menghitung suku sebelumnya. Dalam rumus ini terdapat dua konstanta, yaitu alfa dan beta, yang berkaitan dengan rasio emas. Untuk nilai n yang besar, Fibonacci juga dapat didekati dengan menggunakan alfa pangkat n dibagi akar 5. Aplikasi bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata. Dalam biologi, digunakan untuk menjelaskan pola pertumbuhan daun dan bunga. Dalam ilmu komputer, digunakan dalam struktur data dan algoritma. Dan dalam fisika, digunakan dalam berbagai model sistem dan struktur.